contohnya anti golok, anti tusuk ya, segala macam, makan beling. Akhirnya kan timbul pertanyaan, congok betul Prabu Siliwangi ya. Kalau budaya itu kan berasal dari kata budi ya, budi. Di sini budi itu berarti akal, pikiran, jadi pekerti gitu. Jadi kalau misalkan sekarang berbicara masalah budaya, berarti setiap orang memiliki budaya, ya, memiliki budaya. Berarti memiliki budi pekerti, akal dan pikiran itu. Dari akal dan pikiran itu maka menghasilkan gitu. Ya, seperti budaya bahasa, ya. Nah, lalu seni budaya, gitu. Ya. Nah, kalau sekarang berbicara masalah budi dari budaya ini bisa luas gitu kemana-mana. Gitu. Sehingga masing-masing orang, misalkan di Indonesia budayanya ini, tapi dari Indonesia misalkan ada suku-suku, ya Jawa, Sunda, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu Sumatera pun dibagi lagi. Nah, masing-masing punya budaya, gitu. Ya, budaya, dan budaya itu bisa menghasilkan dari hasil karya itu dari budaya. Contohnya begini, budaya seni atau seni budaya ya, seni budaya itu ekspresi jiwa seseorang, ya, ungkapan jiwa seseorang yang diekspresikan, ya. Nah, dari mana hasilnya? Itu dari budi ya, dari pekerti. Ya, contohnya sekarang begini, kalau seni nih, seni tari, ya, seni tari itu diekspresikan dalam gerak, ya. Dengan mengekspresikan dengan gerak, maka menghasilkan gerakan-gerakan yang berirama, yang lentur, ya, yang lentur, yang gerakan-gerakan ritmis gitu ya. Sehingga apa yang ada di daerah itu, contohnya sekarang di Bandung ya, atau di Jawa Barat lah. Kalau Bandung terlalu kecil, ini Jawa Barat lah. Contohnya sekarang tari Sekar Putri, ya. Itu berarti Sekar Putri ini menggambarkan bagaimana para gadis-gadis ya yang sedang mekar gitu. Gadis yang sedang ya, kalau orang Sunda masa-masanya beger gitu ya, masa-masanya puber. Dia sedang berdandan apa semua. Itu dibentukkan dalam gerak tari gitu. Terus budaya Sunda, contohnya dalam salaman. Tidak pernah orang Sunda salaman hanya mengulurkan tangan sebelah. Tapi dengan begini. Ya. Gitu. Jadi di sini bentuk budaya itu, adat dan budayanya seperti itu. Nah, lalu budaya-budaya di kita ngambil lah sekarang contoh, karena Abah orang Sunda ya, budaya-budaya lain Abah nggak paham. Orang Sunda, contohnya menanam padi, itu ada budayanya. Sehingga padi ini tidak akan tidak akan rusak, tidak akan kena hama, tidak akan istilahnya ada hal-hal yang membuat padi ini rusak. Dia menjaga budayanya. Ya, menjaga budayanya. Contohnya budaya Mitemayan. Mitemayan itu mengawali dengan sesajen segala macam dan yang lain-lain ada di dalamnya. Tuh. Budaya yang ada di Sunda pada umumnya itu mengandung filosofi. Jadi istilahnya aya eusi anu kudu kapetik hasilnya. Jadi ada makna yang harus bisa kita ambil. Ya, contohnya, Anto pernah tak lihat yang sawer pengantin? Ya. Nah, sawer pengantin ya. Ya, sawer pengantin. Kalau secara agama itu menghambur-hamburkan. Iya. Wah, mubazir lah, itu segala macam, itu bid'ah lah, kurapat, tahayul, tek-tek bengek lah.
itu akan berbicara seperti itu. Kalau agama, tapi dipandang seni budaya, ya budi pekerti itu mengajarkan kepada calon, ya atau pengantin yang mau masuk rumah tangga itu harus memahami apa yang ada di dalamnya. Itu seperti sekarang kita perhatikan orang-orang main debus, ya. Main debus, tapi debus dulu dengan sekarang lain. Gitu. Lain. Kalau debus dulu, contohnya yang memang mutlak dari dari tirakat, ya, dari tirakat yang diturunkan dibimbing oleh para gurunya. Contohnya anti golok, anti tusuk, ya segala macam, makan beling gitu kan. Padahal yang di dalamnya itu kebanyakan ya, mayoritas ya, tapi tidak semua, karena sekarang ya sudah dibedakan. Oh, ini mah ilmu hitam, ini ilmu putih. Kenapa dibilang ilmu hitam? Ya, karena dia dasarnya kemana bersandarnya, ya sandarannya. Oh, karena ilmu Al-Quran bisa jadi ilmu putih, tidak bisa. Itu akan bergantung kepada orang yang memiliki budaya tadi. Kalau budayanya misalkan sekarang budayanya keras, baca ayat Al-Quran akan bergantung kepada niatnya. Mau jadi kenapa menghancurkan orang bisa gitu. Nah, sekarang kembali kepada silat. Kalau silat itu kan syariat ya. Syariatnya itu silat. Apa? Silaturahmi. Dengan silaturahmi dalam artian silaturahmi di sini ya biasanya dulu kan kalau misalkan berbicara masalah silat, ya misalkan mau melamar istri itu harus calon istri itu harus bisa silat. Bukan hanya bisa gerakan aja, tapi silaturahminya gimana? Bukan silat sifatnya menantang, ya, bukan untuk kejagoan, ya, tapi harus bisa siap ngajaga, bukan untuk ngajago, gitu, ya, ngajaga bukan untuk ngajago, ya, ujung-ujungnya hidup ngajiga. Jadi kudu bisa ngajaga, ngajiga, itu dari budaya tadi, ya itu, sehingga dari silat itu sendiri nanti akan menghasilkan istilahnya seni-seni budaya yang lain. Hanya silat pakai kendang, trompet, itu iramanya ya. Nah, sekarang ada silat dipisahkan. Makanya ada PPSI, ada IPSI kan. Nah, kalau silat PPSI itu yang bersifat seni budayanya. Nah, lalu kaitannya dengan pengisian badan segala macam, itu bagaimana cara orang menafsirkan. Anti golok bukan berarti tidak tembus, bukan berarti badannya keras, ya, tapi dihalangi dengan energi positif, ya, di mengalir tubuhnya, sehingga begitu diserang, ya begitu diserang nampaknya kena padahal tidak kena, begitu, ya. Nah, terus kalau zaman dulu kan begitu, nah, kau udah selesai nih, kau puasa ini. Ya, misalkan satu naftu, akhirnya hari Selasa 3 hari, enak. Akhirnya hari Minggu 5 hari, kan, Senin 4 hari, gitu. Itu sesuai dengan naftu. Nah, puasa, gitu. Ya, nah puasa, nah, akhirnya orang tua itu bukan mengisikan, tapi istilahnya mengijajahkan. Sehingga kamu sudah punya ilmu ini, dan di sana diberikan nasihat, ya, hati-hati, ya, jangan jagoan segala macam. Nah, istilahnya membawanya kan dulu kan bisa begitu untuk perang, ya, untuk melawan penjajah Belanda segala macam, setek bengekan, ya, istilahnya untuk menjaga diri lah. Nah, saya gitu pergilah. Nah, lalu diolahnya dengan tadi pernapasan, apa segala macam. Makanya dengan olah-olahan pernapasan seperti ada perguruan silat kraftologi gitu ya, itu hanya menggunakan pernapasan. Ya, menggunakan pernapasan bisa mentah orang apa segala macam. Ada juga yang menggunakan tadi, ya, kekuatan jin, ya, kekuatan jin. Lalu bagaimana menurut pandangan agama ya? Nah, pandangan agama kalau misalkan itu hidup ketergantungan dengan jangankan dengan makhluk gaibnya ya. Misalnya ketergantungan dengan guru aja bisa jadi
Nah, ya kamu bisa jadi ini kan, oh aku misalnya nanti guru aku masuk ke dalam tubuhku, saya membantu. Atau begini, awas ya, aku nanti suruh aku suruh nanti Ayang Prabu Siliwangi begini. Itu salah. Hebat betul kan? Maaf ya, maaf ampun ya. Orang banyak yang sesumbat, nanti aku suruh Prabu Siliwangi gini. Yang dihormati, yang dihargai, ya, dengan kalimat disuruh. Iya kan? Iya benar. Berarti dia pesuruh. Iya. Kalau dia misalkan merasa sebagai masyarakat Sunda, ya, agungkan, hargai, hormati, gitu. Jangan dikatakan bahwa istilahnya jangan dikatakan harus menyuruh, ya, gitu, menyuruh untuk menghancurkan, menyuruh untuk ini. Berarti terkesan, ya maaf, terkesan Prabu Siliwangi itu jahat, ya enggak? Kalau misalnya begitu kan, nah itu. Nah jadi kalimat-kalimat itu, ya, yang terkadang membuat orang itu jadi timbul kesombongan. Makanya begitu masuk nanti seperti kesurupan nih, ya, kalimat kasurupan, ya, kasurupan, kasrepan. Kasurupan Prabu Siliwangi, wah, kegauran, apa namanya, teriak-teriak, oh, sampai menggaruk makan, minta telur mentah, ya, minta daging mentah, istilahnya kalau ada ayam tuh dibunuh, hidup-hidup dimakan gitu kan. Akhirnya kan timbul pertanyaan, congok betul Prabu Siliwangi ya, padahal bukan Prabu Siliwangi. Karena pemikirannya dia sudah seperti itu, sugestinya sudah ke sana, makanya akhirnya apa namanya, si orang itu jadi sudah halusinasi begitu, akhirnya merasa dia sebagai Prabu Siliwangi. Padahal kalau kita mempelajari tentang Prabu Siliwangi itu begitu tinggi gitu, ya sebenarnya nggak mungkin sampai misalnya ruhnya minta, kecuali mungkin kalau di dalam wujud manusia itu ada setannya, ya mungkin itu setannya, ya. Nah, maka dikatakan itulah sebagai musyrik, syirik, karena berketergantungan sana tadi.